jamaah takhir mah kan, kalau jamaah takdim mah ada diperbolehkan waktu hujan kayak kemarin ya, khusus untuk orang-orang yang biasa sholat di masjid. Tapi kalau jamaah takhir mah nggak ada, khusus dalam perjalanan ya. Sehingga yang tadi jamu bimarodin itu kata Imam Syarawi disebutkan dilarang jamak orang sebab sakit, wawahlin atau apa becek. Becek artinya hujan juga. Becek kan ini jamaah takhir bahasanya. Kalau utama menurut pendapat yang paling kuat di dalam ilmu fikih, tidak boleh dijamak karena sakit atau itu nggak selalu hujan loh, hujannya udah berarti beceknya masih. Wazul matin atau karena gelap, wah mati lampu lah dijamak aja enak banget. Jalan-jalan. Kan zaman dulu gelap-gelapan terus. Aja masih damai. Tapi ada ulama yang mengatakan, Imam Zayadi, waqtiro jawazu bil marad takdiman wa ta'khir. Kalau sebab sakit boleh jamak takdim atau jamak takhir. Cuman sakitnya yang memperbolehkan orang untuk sholat sambil duduk, jadi nggak bisa berdiri, maka silahkan dijamak. Karena kadang-kadang ada orang yang sakit susah buat sholat pas itu susah, bawaannya malas. Iya. Ya kan? Ada pendapat itu dalam kitab ini juga bisa bilang silakan dia yang supaya memudahkan orang jangan sampai ninggalin sholat meskipun gering. Jadi kalau geringnya agak parah yang kira-kira nggak bisa sholat sambil berdiri, silakan sholat di jamak. Mau jamak takhir atau jamak takdim, mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Zayadi. Ayah ulama tanggung jawab, silakan. Yang penting sakitnya tadi itu berat gitu. Untuk bisa melaksanakan fardu setiap waktunya itu berat, maka silakan boleh untuk dijamak. Ayah karakterit sirah doang malah, kamu korengan doang. Ini sakit yang memperbolehkan sholat sambil duduk, nggak bisa berdiri. Akhirnya sakitnya lumayan parah. Ya parah itu tergantung orang. Kadang ada orang yang misalkan darahnya contoh darah tinggi misalkan, darahnya 170 udah nggak kuat apa-apa gitu. Tapi ada yang masih kuat 200 baru nggak kuat kan, macam-macam gitu. Jadi itu yang ngerasain diri sendiri, nggak ada patokannya. Ada orang yang meskipun kakinya bengkak sholat berdiri masih bisa, tapi ayah kakak cantangan doang gitu bisa. Yang sehat walafiat nggak bisa. Artinya itu berat, itu memberatkan itu ya tergantung pribadi. Iya. Dia rasakan kemana kan kita nggak bisa pasti merasakan sakit yang dia rasain. Jadi nggak bisa gitu, baru begitu aja udah nggak bisa kan, kita nggak ngerasain dia seperti apa. Itu mah kalau dia benar-benar memang begitu ya berarti benar. Kalau dia pura-pura doang ya berarti gimana? Itu tadi karena nggak bisa diukur gitu. Berat itu nggak bisa diukur. Bagi masing-masing orang tuh beda-beda kan menanggung beban itu. Ada orang yang kuat nggak punya duit tapi dimarahin istri nggak kuat. Ada. Ada yang nggak kuat kalau nggak punya duit, tapi kalau istri ngomel dia kuat gitu. Macam-macam. Tapi tadi ya, kalau mau kita melaksanakan sholat di jamak karena sakit, itu harus mengikuti, kita bertaklid, ikut kepada ulama yang membolehkan itu. Siapa ulamanya? Di sini sebut kelihatannya Imam Zayadi namanya. Karena apa? Disebutkan dalam kitab yang lain, kitab Fathul Muin itu ada. Orang man ada ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qail biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamahu 'alaiha abadu. Seseorang yang beribadah, ibadahnya ini diperdebatkan kesahannya.
dia melayani orang sakit lalu menjamak sholat. Sedangkan tadi disebutkan menjamak ketika sakit itu kesahannya diperdebatkan oleh ulama. Ya kan ada yang boleh kan, kayak tadi Imam Syarqawi melarang, tidak boleh gara-gara sakit orang sholat jamak. Tapi Imam Zayadi membolehkan. Nah kita sholat jamak pas lagi sakit, tapi kita nggak tahu siapa nih yang memperbolehkan. Kita nggak taklid, nggak ikut, nggak punya pegangan ulama mana siapa yang memperbolehkan itu. Sholat tuh orang menang meren sholat tuh orang jamatan. Padahal sholat kita itu sholat yang diperdebatkan kesahannya oleh para ulama. Maka sholat kita itu nggak sah, harus diulangi lagi, harus dikodok. Karena pada saat kita melaksanakan, kita tidak bertaklid, kita nggak ikut sama ulama yang memperbolehkan. Jadi harus ada dasar dulu, baru kita laksanakan. Makanya penting dengan ini. Soalnya makin kita ada ilmu, makin gampang ibadah, nggak berat. Ya, contoh ini kita tahu nih, kita pernah ngaji Imam Zayadi memperbolehkan sholat jamak karena sakit. Nah saya mau dijamak aja, nggak bisa berpedulan. Tapi kalau kita nggak tahu siapa yang ini, maka di sholat kita harus kodok. Karena kita waktu menjalankan itu nggak punya patokannya. Jadi ada cuma beribadah hasil umur kayak gitu di antara itu. Jadi kan kita nggak capek kita pakai gitu. Karena tidak ada ilmu. Penting data dirinya. Tapi kalau ada ilmu makin enteng ibadah. Maka yang kelihatannya bukan ibadah bisa jadi ibadah gara-gara ada ilmu. Syarat jamak takhir: 1. Niat mengakhirkan di waktu sholat, di dalam waktu sholat yang pertama. 2. Masih dalam perjalanan, dalam uzur sampai beres melaksanakan sholat yang kedua. Tinggal nanti sholat qashar.